Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia mengungkapkan stok daging terancam menipis saat bulan Ramadan akibat penerbitan izin impor terlambat. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan membantah lambat dalam menerbitkan izin impor daging. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Budi Santoso mengklaim proses penerbitan izin impor daging untuk konsumsi reguler hanya memakan waktu sekitar 1 pekan sejak surat permohonan importir diterima pihaknya. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Suandri, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia. Selamat pagi Pak Suandri. Selamat pagi Pak Yuda. Ya Pak Suandri, sebenarnya apa sih penyebab stok daging Indonesia ini saat Ramadan terancam? Apakah memang penerbitan izin impornya terbatas ataukah memang tadi ya demand-nya selalu meningkat? Sementara di sisi lain kalau tadi saya baca harga daging impor dari sejumlah negara salah satunya Australia sudah mengalami peningkatan. Apakah faktor-faktor ini menjadi penyebabnya, Pak? Ya, salah satu faktor yang dikatakan kami rasakan adalah penerbitan izin impor yang lambat. Memang tahun 2023 kita dapat izin impor bulan Februari juga, tapi saat itu bulan Ramadan adalah di akhir April. Untuk tahun 2023 ini izin impor terbit tanggal 22 Februari. Awal Ramadan itu 12 Maret, kemudian Lebaran sendiri di April. Jadi waktunya tidak cukup pada saat kita mengantisipasi untuk awal Ramadan. Stok kita tersedia di awal Januari kurang lebih 20.000 ton. Pengalaman kami 20.000 ton ini cukup hanya untuk dari Januari sampai pertengahan Februari. Tapi kita lihat karena permintaan daging sendiri menurun, kita di Maret awal kita masih memegang sekitar 7.500 sampai 9.000 ton saat itu awal Maret. Tapi saya lihat tiba-tiba ya beberapa distributor mulai membeli, stok kita memang kurang. Stok kami sendiri sekarang di bawah 7.000 ton. Baik, Pak Suandri, sebenarnya apa permasalahan dari pemerintah tidak bisa melakukan penerbitan izin dengan cepat, mengingat sebenarnya Lebaran, kebutuhan Ramadan kan sudah bisa di road mapping ya, atau sudah bisa dibaca, diprediksi sejak tahun lalu, Pak. Betul, saya setuju. Jadi gini, pemerintah kan kita yang namanya sudah membuat suatu regulasi dengan sistem neraca komoditas. Neraca komoditas kita isi di 30 September, sudah diajukan. Kemudian juga sebenarnya sudah ada rapat-rapat koordinasi teknis sudah tersedia, terbit. Yang saya lihat dari mereka sendiri, jadi karena ada peralihan silat antara dari Kementerian Pertanian, kemudian di situ ada Badan Pangan Nasional yang sebagai regulator untuk konsumsi, kemudian Kementerian Perdagangan. Kita lihat Badan Pangan Nasional sendiri menerbitkan rekomendasi tanggal 5 Februari. Kalau memang benar pemerintah menerbitkan 1 minggu, 5 Februari itu tanggal 6 Februari teman-teman sudah pada masuk perdagangan. Kenapa baru dikeluarkan tanggal 22 Februari? Jadi janji layan 1 minggu tidak benar itu. Kita lihat sendiri tanggal 5 Februari Bappenas telah memberikan rekomendasi untuk izin impor. Nah pada saat 22 Februari tidak mungkin kita langsung misalnya dalam seminggu bisa mendatangkan dalam jumlah besar. Katakan kita membutuhkan 15.000 ton untuk antisipasi awal Ramadan, tidak mungkin karena terjadi gejolak harga di tingkat produksi, tiba-tiba permintaan tinggi dengan waktu yang bersamaan sehingga terjadi gejolak harga yang naik. Yang kedua adalah kita lihat bahwa transportasi dengan jumlah sebesar itu tidak mungkin cepat. Jadi harus milih kapalnya segala macamnya itu timbul. Jadi di sisi produsen dia tiba-tiba ada permintaan tinggi sehingga gejolak harga naik. Yang kedua masalah transportasi juga muncul. Terus beberapa potongan yang kita perlukan untuk Lebaran juga belum tentu tersedia cukup. Itu yang jadi kendala karena waktu kita terlalu di bawah kurang lebih cuma 22 Februari ke Maret. Kurang dari 3 minggu, mungkin sekitar 15 harian. Kalau saya baca hari ini harga sapi dari data panel harga Badan Pangan Nasional pada tanggal 13 lalu itu secara rata-rata mencapai 135.000, bahkan yang paling mahal nih Pak di Kalimantan Utara mencapai 164.890 kg. Dengan kondisi di mana nanti kira-kira stok sapi, daging sapi tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri mengingat menjelang Lebaran biasanya konsumsi akan meningkat. Bagaimana Anda melihat prediksi dan apa yang seharusnya dilakukan dan kenaikan harga yang sudah mencapai nyaris 200.000 ini Pak? Sebenarnya pada saat ini kita yang dibutuhkan itu daging segar.
Cuman kan teman-teman dari sapi, peternak sapi dan sapi lokal sendiri saat ini kan mereka juga tidak punya jumlah stok yang tersedia. Jadi izin impor mereka juga terlambat walaupun mereka datang tepat, tapi tidak bisa langsung untuk dipotong karena dia adalah sapi bakalan. Otomatis saat ini sangat tergantung impor. Kuota impor yang diberikan dari pemerintah itu hanya 145.000 ton dibagi terhadap 71 perusahaan dan belum tentu semua perusahaan akan realisasi di Ramadan karena mereka dapatnya kan sedikit sementara mereka harus menjual selama dari bulan Maret sampai dengan Desember untuk hal ini. Jadi saya rasa untuk supaya teman-teman importir ini supaya merealisasikan kuota yang mereka pegang, ya ada jaminan dari pemerintah untuk memberikan kuota tambahan sehingga teman-teman ini dipaksa untuk merealisasikan kebutuhan. Katakan kalau kebutuhan kita sekitar 20.000 sampai 25.000 ton ya bisa direalisasikan dari 71 perusahaan. Tapi kalau tidak ada jaminan sementara mereka kan bekerja dari bulan Maret sampai Desember, tidak hanya pada saat Ramadan dan Lebaran, tapi kan mereka harus menyuplai secara reguler. Kalau mereka tidak ada barang, berarti mereka akan lose. Mereka bisa 6 bulan, 7 bulan tidak ada barang. Jadi saya rasa dari pihak pemerintah untuk memberikan rasa aman atau kenyamanan bahwa oke, nanti akan ada jaminan dari pemerintah memberikan kuota tambahan, teman-teman ini akan merealisasikan. Karena mereka berharap oke deh, mereka dapat kuota tambahan lagi, kemudian juga pasar stok tersedia dengan aman di pertengahan Ramadan dan di akhir Ramadan menjelang hari raya. Saya rasa itu bisa dilakukan. Kita masih ada waktu untuk itu. Baik, dengan kompleksitasnya tadi ya Pak, perizinan yang cukup panjang untuk mendatangkan daging dari negara-negara eksportir seperti Australia salah satunya, kemudian juga prosedur untuk pemotongan, distribusi seperti itu. Lalu langkah yang paling efektif Pak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saat ini apa? Apakah memang kita bisa beralih ke daging beku, tadi sapi beku selain sapi yang segar, kemudian juga apakah bisa menggunakan alternatif kerbau? Lalu jaminan dari pemerintah sendiri kan belum tentu bisa memberikan solusi dalam waktu dekat Pak. Seperti apa langkah yang paling ideal yang saat ini harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau daging kerbau sepanjang saya tahu di awal Januari mereka mempunyai stok 40.000 ton. Sepanjang saya tahu. Dan kami megang dari impornya 20.000 ton. Nah, harusnya saat ini sih untuk daging kerbau, untuk beberapa item mereka punya stok dari teman-teman BUMN. Tapi kembali lagi, kan tidak semuanya ini dari masyarakat suka daging kerbau. Jadi memang ada dari teman-teman dari BUMN mereka punya stok untuk daging kerbaunya. Saya rasa cukup untuk antisipasi. Tapi saya yakin bahwa yang namanya rakyat Indonesia tetap mintanya daging sapi dan daging sapi otomatis karena dari peternak lokal kemudian juga peternak yang feedlotter stok tidak tersedia otomatis akan beralih ke daging beku. Masalahnya daging beku ini dalam kondisi di mana ada kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa bekerja selama 8 bulan ini. Dengan katakan dari 460.000 ton dikasih cuma 145.000 ton, itu kan cuma sekitar 35%. Dan saya juga agak heran kenapa pemerintah tidak kasih katakan 200.000 ton atau 50%-nya. Saya rasa tidak ada salahnya pemerintah memberikan kuota di atas yang tahun lalu. Tahun lalu 165.000 ton, katakan dikasih 200.000 ton itu tidak ada masalah. Tapi karena pemerintah mengasih 145.000 ton dan Aspidi cuma megang kurang lebih sekitar 35%, ada kekhawatiran kita tidak bisa bekerja sampai akhir Desember. Itu yang makanya kenapa teman-teman importir masih menahan untuk realisasi untuk Ramadan dan di akhir Ramadan. Baik Pak, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak.